Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wulandari Ayu Wibowo. Di sini saya akan menelusuri jejak Kampung Arat. Stay tune. Butuh waktu beberapa hari ya untuk diperbaiki. Nah, mereka yang singgah itu ABK-nya itu sampai di hotel ini. Kalau yang Belanda mungkin mereka karena di dekat Pasar 16 itu ada beberapa hotel. Ada Hotel Batavia, yang terkenal itu ada Hotel Batavia, ada Hotel Surabaya di Jalan Kebumen Darat. Jadi makanya kawasan ini ya, yang di sebelah sana tuh makanya kayaknya nanti kita cuma lihat sebentar aja ya tentang Arab sekitar Kuliler ini, nanti kita harus di situ ya, nggak jadi di sini tikungan itu dulu showroom mobil Ford tahun zaman Belanda, jadi tahun 1920-an barangkali ya. Masih ada tulisannya Ford showroom, tulisannya gitu. Jadi kapal-kapal yang terbaik ini juga sudah di bawah 100 ton. Minta juga. Push. Nah, ini masih ada tulisannya tuh Hollands. Jadi kren itu dari zaman Belanda. Jadi memang fasilitas perkapalan di Palembang itu cukup lengkap ya di zaman Belanda. Ya karena kita kota dagang ya, sekaligus juga tulang punggungnya Sungai Musi ini ya, sebagai sarana transportasi perairan ya. Jadi kapal-kapal tuh punya fasilitas berupa pelabuhan, bom baru. Nah, ada bom baru berarti ada bom lama. Berkepikiran. Nah, bom lamanya di mana? Tahu nggak? Jadi ada namanya pelabuhan Bom Yeti. Bom Yeti itu posisinya di Sekanak sekarang, daerah Sekanak. Nah, terus juga menariknya di kawasan ini kan kampung Arab ya, dan ini kan ada galangan kapal, bom baru juga dekat sini. Nah, itu memang kawasan-kawasan yang mayoritas tuh banyak Arab ya, karena tadi balik lagi bahwa komunitas Arab itu mereka tuh punya kapal-kapal besar. Bahkan kalau kamu nyusun Sungai Musi ada Kampung Asegaf ya. Kampung Asegaf tuh kan masih apa istilahnya kayak punya kompleks sendiri kan. Iya. Dan sampai sekarang masih aktif. Ada pabrik es batu ya dari tahun 1920-an ya, namanya pabrik es Asegaf, Alwi Asegaf gitu. Bahkan kalau kamu ke tengah-tengah Pasar 16 ya, di tengah Pasar 16 itu ada tulisannya juga NV Alimunar atau Almunawar ya, NV Almunawar. Jadi brokernya itu keluarga Almunawar sini yang menjadi apa istilahnya pemborongnya ya, yang menjadi yang membuat Pasar 16 luar biasa ya. Jadi kamu nanti sepanjang jalan ini tuh lihat rumah-rumah lama keluarga Sahab, sekarang keluarga Sahab. Oke, kurang dari 10. Jadi emang ini pemukiman lama kan. Iya. Karena juga jalan raya pertama juga di Palembang. Kita nanti ke sana, di situ ada namanya Toko Lengkung karena dia ada di tikungan. Dari tikungan jalan. Ya kan, dari tikungan jalan. Ya, boleh. Ada capek juga duduk ini. Yang tadi deket bae. Yang deket. Ya. Coba bentar aku cek. Bener. Dulu itu tuh namanya Ini balik di Swadaya. ya, dulu itu ada benteng Kuto. Ada Kuto Besar, ada benteng Kuto. Kuto Besar di sana. Di benteng Kuto. Benteng dulu ada di itu. Memang di pagar keliling itu, di dalam itu ada 3 rumah. 3 rumah nih berbaris itu satu saling terkait. Saling ada tarikan.
turunan lah, istilahnya tadi Iyalah. Iyalah. paling jauh itu ke Indo, istilahnya sepupu 2 kali. Tapi pas lagi kecil dulu masih juga ada tembok Ada, masih justru ngalamin nih. justru kita ada kakek di situ, tinggal di situ. Jadi dulu deket yang Makanya kita pacak nyeritakan ada 3 rumah di situ, tengah rumah yang ujung, ada yang rumah yang pinggir jalan Dr. Emisa itu termasuk. Jadi rumahnya itu berbarisnya ngadepnya ke pasar Kuto semua gitu. Pasar Kuto. Nah di depan rumah yang paling ujung itu ada kambang. Di belakang ada kambang hijau. Sebutannya seperti itu. sekarang lagi timbun galau. Nah, itu seburuko galau. Jadi ada galau kan? Jadi nama Kuto itu sebenarnya memang dari tembok. Jadi dulu ada Kuto. Benteng Kuto. Ada dari tembok nih yang di Benteng Kuto. Jadi di dalam benteng itu ada rumah. Ya, itu tadi. Memang kalau asal usul nama Kuto itu pemilikannya memang termasuk ada tembok, kakek yang ada di situ tuh. cak benteng. Ada tembokan ini. Ya. berarti. Itu Kuto. Habib Ahmad. Itu yang masjid yang kaki. Oh, ada Ahmad bin Said tadi itu Said kan tadi. punya. Itu kan kawasan sampai sana Kenten tadi ya. Iya. Dua tanah tadi. Ini satu lagi. Ya, Kan boleh. di seberang ulu itu ada pemakaman Gubah ini. Pemakamannya untuk apa? Naga Swida. Bukan. Nah, iya naga Gubah. Ya. Nah, itu katanya kalau perempuan nggak boleh masuk ya. Apa boleh? Setelah ke bawah. Lihat jamnya. Maksudnya masih kalau misalnya kita jalan kita bisa pegang. Berarti masih bisa masuk kalau untuk perempuan. Ya kan Maksudnya masuk dikuburkan Bisa apa? kan? Mau ziarah Ziarah. maksudnya. Ziarah, Oh, boleh. Dan biasanya emang nggak boleh campur kalau Ini mungkin lihat jamnya, makanya saya bilang lihat jamnya tadi itu karena di Gubah sini juga itu kalau pagi Jumat kebanyakan kalau pagi itu jarang perempuan itu. sebab apa? Nah, tapi nih begitu jam siang atau sore biasanya seperti itu. Itu ada aturan-aturan nggak kami? Kayak pakaian gitu kalau masuknya. Kalau bagusnya kalau kita pakaian sopan. Sopan nggak apa-apa. Iya. Nggak harus Kalau- tertutup banget nggak usah. Dalam artiannya sopan di sini nih ya sesuai dengan syariat ya, syariat Islam. sesuai dengan syariat. Karena yang kita ziarah ini orang alim, orang yang berilmu, ulama, orang kiai. Kepada siapapun, jadi misalkan kiai Morogan kita ziarah di sana, ya pakailah yang sopan sesuai dengan syariat. Dalam artiannya kita yang kita ziarah ini ulama, kiai besar. Kita pakaian musim mena-mena, itu kan sayang. Kalau rumah yang itu besar itu saya Habib Ahmad ya. Yang di mana itu? Di Sungai Bayas, Ya. rumah hijau ini. Ya. Ada sholat itu. Ya, Habib Ahmad bin Said juga. Jadi rumah Habib Ahmad bin Said itu banyak. Itu termasuk satu. Ada lagi Jadi musola yang di depan musola Muslimun itu, yang musola Habib Ahmad bin Said itu ada rumah besar juga. rumah bijekir itu. Habib Ahmad bin Syahbad itu Bukan, ini persis seberangan musola. Persis seberangan musola. Musola panggung ya. Ya, itu rumah Habib Ahmad bin Said. Jadi yang resminya itu jadi banyak. Ini kosong. Yang rumah hijau yang musolanya di Ini kosong. Ada isinya, ada orangnya, cuman setelah itu kurang dari tempat kita kurang berkumpul lah. karena pernah masuk bareng sama yang dia tinggal di toko Lampung. Ya, itulah yang menunggunya. Siapa Ami siapa namanya? Ami Abdurrahman. Iya. Masuk. Jadi ada satu rumah yang dituakan. Jadi sholat id kita di situ. Ya, setiap Id. Jadi setiap Id, Idul Adha, Idul Fitri di situ buka buat sholat. Nah, rata-rata di situ memang nggak ada perempuan, ada, nggak boleh perempuan di situ. Terus banyak kan orang Arab. Tapi di luar orang Arab boleh masuk, ada juga. Ada juga. Nah, emang perempuan kan. Tapi tidak kalau ada untuk dalam perempuan sholat memang nggak ada di situ. Nggak ada. Baik orang Arabnya ataupun orang ininya. Tapi kalau untuk sholat di situ kebanyakan orang Arab, orang biasa pun, orang ini pun ada. Lain orang Arab. Nanti Idul Adha datang.
Jauhnya. Dari ujung ke ujung ya. ini. Nanti diusir orang itu ada datang. Oh kakek yang sholat di situ. Ada bukan maksud aku tuh untuk perempuan. Oh, untuk perempuan. Cowok. Oh ya kalau perempuan kakek di rumah masing-masing. Dia usir orang nanti. Seorang. Kalau musola? Musola nggak tahu di sini. Hebat kali enggak? Campur ini ada. Nanti itu rata-rata Lanang. rata-rata di kampung Arab nih Laki-laki. laki-laki. Bisa kalau yang perempuan di rumah. Ya, udah. Kalau perempuan tuh dibolehin kerja sama pendidikan tinggi nggak Bang? Sekolah. Iya. Boleh. Sekarang ini orang Arab sekarang ini juga udah modern. Iya. Nggak kolot kayak dulu, tapi masih ada juga yang kolot. Iya, yang ada nggak boleh keluar. Ya, Terus pasti. kalau keluar harus pakai cadar gitu. Jadi sebenarnya itu yang memang menurutkan syariat. Kita tidak melarang anak kita untuk bercadar, tidak melarang keluarga kita untuk bercadar, selagi dia mau. Tapi kalau tidak berjilbab kita marah. Yang penting berjilbab tetap tahu. Jadi kalau tidak berjilbab kita. Tapi kalau dia nak bercadar silakan. Tidak bercadar nggak jadi masalah. Itu yang kita tekankan buat keluarga dan anak-anak. Tapi ada nggak yang tidak berjilbab? Kembali ke keluarga masing-masing. Iya. Sama orang tuanya ya deh. Iya. Terutama kayak pendidikan orang tua kan. Makanya kalau begitu Tapi memang rata-rata kita menerapkan pendidikan itu di agama. Di agama, selesai di agama itu dia mau jenjangnya mau kuliah, SMA, apa, bebas. Dalam artinya dia tahu batasan-batasan yang harus dia jaga. Karena di situ ada agama yang Ngomong-ngomong soal pendidikan, Pak. Ya. Kemarin tuh pernah terdengar juga dari yang narasumber di Al Munawar itu katanya kalau orang Arab itu Jumat libur. Bener nggak itu? kalau yang dia punya usaha Bukan sekolah. di sekolahnya yang di sekolah Al-Munawar Iya. mungkin ya. kalau di sekolah ini kan penerapannya masing-masing. Ada yang Sabtu libur, ada yang Sabtu Minggu libur, penerapan itu. Tapi tidak seluruh di sekolah Arab seperti itu enggak. Kayak Adabiah, tahu sekolah Adabiah? Ini yang tahu Adabiah ya? Ya, karena balik swadaya. Adabiah Jumat Sabtu masuk. Minggu libur. Hari Ahad libur. Jadi mungkin di mana? Di Munawar itu dia punya sekolah, penerapannya Jumat libur. Dah balik anak-anak lagi balik. Jadi dengan kamu tidak lemak kita nih ngomong ini. Ya, ini sekalian lah banyak ini. Nah. Orang anak juga. Yayasan kan Kan. Yayasan. Yayasan ini sekolah Kamlia juga Yayasan Melia yayasan. Jadi masalah balik ke tadi itu, tidak semua sekolahan itu sekolahan Arab itu harus siap. Hamzah. Ada yang perlu dibantu? Boleh Hamzah, ini sejarah Al-Kausar, tahu nggak sejarah Al-Kausar? Saya Abu Bakar ini tuh. Hah? Saya Abu Bakar. Ya. Itu saya Abu Bakar, tapi aku punya yang lengkap. Iya. Rumput. Rumput yang tahu cerita. Udah buka yang top deh, macam jangan tokoh yang di Hadramut saya Abu Bakar di sini buka cerita itu. Nah, ini pertanyaannya dari yang bukan loh, dari sekitaran di Palembang, Bay. Mau makan ya? Makan dulu. Jangan lama, Anda jam 10:30 balik. Jangan tunggu kau. Kunci motor. Ini banyak nah yang nak makan, yang udah sekalian kita. Udah kita ke rumah tadi Habib Ahmad Asgab, Insya. Habib Ahmad. Insya.
Iya. Rumah hijau. Ya. Nah, foto kolongku. Ya, oke, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan Terima kasih. Foto cukup apa yang bareng, bisa. Bib. Hah? Foto bareng. Aduh. Pakaian ini kita dipoto. Udah. Di mana? Sini, Be. Ya harus. Itu nah. Sungai apa tuh? Ini kopi. Ini jadi nggak semuanya Arab, ada Chinese juga. Ini Chinese. Usaha kopi mencong. Masih jalan nggak? Masih tuh beli Be kalau nggak beli kopi. Kopi bawa kopi ini. Dari tahun berapa itu? Nah, kayaknya dia udah generasi ketiga kayaknya dari kakeknya. Dari zaman Belanda. Mereka dia lagi roasting kopi. Kopi bubuk cak kopi semendo itu. Ya enak kok. Iya. Udah pernah beli? Ibu gak beli. Iya, kopi mencong namanya. Mencong tuh sama orang. Iya. Cuman gambarnya tuh kucing, emang unik. Aku dulu kiranya mungkin dia nyebut kucing tuh mencong gitu. Nah, mau yang buatnya sama orang. Namanya kopi mencong. Ini lagi nge-roasting kopi. Wangi kan? Udah beli, siapa yang beli? Super dengan nasi kita minum kopi. Selesai ini. Kantornya Robitong Alawiyah. Atau tadi yang dibilang sama Habib Ahmad tadi Gedung Mbak Alawi kan. Robitong Alawiyah itu organisasinya para habaib tadi. Nah, ini yang sering disebut Sungai Bayas. Sungai Bayas itu sungai ini. Bayas. Apa kabar Sungai Bayas sekarang? Ini kan ada tanggul kan? Ya, karena dulu ini sungai ini sampai ke sana. Sampai ke arah sana kan, sampai ke daerah Kenton. Sungainya sepanjang. Sampai Penton. Nah, inilah yang namanya Sungai Bayas. Jadi memang pembagian kampung tadi kan banyak menanya kan. Kampung itu dinamakan per nama sungai. Kalau di seberang hilir ini. Nah, memang daerah seberang hilir ini kan lebih padat kan pada masa dulu ya daripada seberang ulu. Makanya tadi kan ada yang nanya, ini kenapa ada Asegaf, ada Al-Munawar, ada ini kan rata-rata di ulu semua kan? Karena tadi tanahnya tuh masih luas-luas di seberang ulu itu, ya kan? Masih luas banget. Jadi yang berdasarkan family tadi karena tanahnya luas dibeli oleh satu orang. Nah, dia pengusaha kayak keluarga Habib Abdurrahman apa tadi ya namanya, Abdurrahman Asegaf. Itu nanti beliau tanah-tanah di sampingnya itu buat anak cucunya. Jadi membentuk satu kampung tersendiri kan. Nah, kalau seberang hilir ini itu beririsan juga dengan orang-orang lain yang non Arab gitu. Jadi Belanda itu gagal sebenarnya ingin menerapkan seperti Jawa pembagian kampung berdasarkan etnis. Ada kampung Arab, ada kampung Cina, ada kampung Melayu dan seterusnya. Di Palembang itu mungkin karena ikatannya sudah sangat apa istilahnya sudah akulturasinya sudah lebih ngeblend ya sebelum di masa kesultanan. Jadi Belanda tuh terlambat untuk memisahkan itu. Ya, makanya di sini kan tadi kayak aku tadi di depan Alfamart tuh Chinese ya kan. Nah, jadi emang itu yang menarik juga untuk diangkat bahwa yang nantinya akhirnya membentuk toleransi di Palembang itu ya sebenarnya sudah terjalin cukup lama. Dan salah satu yang membuat hubungan toleransi itu semakin kuat karena adanya ikatan dalam perdagangan. Ya, kan simbiosis kan? Ya kamu kalau nggak akur sama aku, cak mana kamu mau berdagang ya kan? Misalnya yang wong Arab punya kapal, yang wong Cina punya barang misalkan, ya gak mau dibawa, orang Cina nggak punya kapal, kan bisa saling bantu kan. Sementara yang orang Arab ini juga butuh barang itu untuk diangkut buat dijual. Itulah bentuk simbiosisnya, ya kan? Yang dari Cina juga datang bawa barang apa, dari orang Arab di sini yang punya kapal dibawa ke Eropa misalkan atau ke Timur Tengah kayak gitu. Itu salah satu bentuk hubungannya. Nah, titik tengahnya atau titik temunya ya di Palembang ini. Nah, itu menariknya dari Palembang itu. Nah, ini musola yang Sungai Bayas tadi. Oke, kita ke yang rumah. Musola Sungai Bayas. Sungai baik, Bang baik. Dari tadi kita sebut kan. Nah, jadi ada rumahnya dan tadi aku bilang pasti ada dalam satu kampung tuh ada rumah
rumah yang dituakan istilahnya. Nah, jadi setiap misal ada lebaran, misalnya di sholat id, ngumpulnya tuh di sini. Nah, terus sholat idnya tuh di sini juga. Tuh, rumahnya ada itu semua. Tuh, karena memang biasanya kalau lagi ada haul, terus lagi ada, terutama pas lagi kumpul Idul Fitri ya, nah sholat idnya tuh di sini. Nah, jadi emang pola pemukimannya tuh gitu. Kenapa bisa terbentuk satu kampung tuh? Misal tadi kalau di seberang Ulu ada Asegaf, ada Al-Munawwar, tuh pasti di tengahnya tuh ada rumah pertama. Nah, baru keturunan berikutnya bikin rumah di sampingnya, terus begitu. Iya kan? Nah, ini kan harusnya bikin rumah di sampingnya, terus nanti ada tanah lagi di sampingnya. Nah, kemudian kalau memang sudah keluarga sudah semakin banyak dan rumahnya sudah tidak ada tanah lagi, baru beli tanah ke yang tempat lain. Termasuk cerita Habib Ahmad tadi kan, bapak tadi, ya beliau tinggalnya di Kenten itu. Ya, terus beliau RT katanya mayoritas Cina memang, Kenten yang arah sana, dekat-dekat Paksam sini, dekat Golep, gitu teman-teman. Tapi ini ada yang urus, Kak? Ada yang ngurus. Oh, tapi kosong. Kosong. Gitu. Ini ada pertanyaan teman-teman? Belum kita balik ke Gampisan dan berakhir. Abdullah bin Idrus bin Syihab. Jadi dulunya rumah ini juga termasuk punyanya Habib Ahmad bin Syihab, tapi diberikan kepada menantu, adalah yang tengah, Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Nah, yang sebelahnya itu menantunya beliau. Jadi setelah ditinggali sama beliau, rumahnya dibeli sama menantunya. Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Hamid itu buyut, kalau dari saya, buyut saya. Jadi saya Mumtaz itu punya mama Safura namanya. Safura punya ayah itu Ahmad bin Abdurrahman bin Hamid. Ahmad punya ayah namanya Habib Abdurrahman bin Ahmad tadi. Nah, jadi gitu. Kalau kita tuh di tiap-tiap kabilah atau tiap-tiap marga itu biasanya namanya nggak beda-beda lah.